Materi kedua yaitu Mbak Raihul Jana, Sarjana Pendidikan. Kepada Mbak Raihul, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Izin ini ya, saya screen sebentar. Oke, sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya moderator. Teman-teman ya, pembahasan kita mengenai model Azure tadi sudah dijelaskan kalau Azure itu, sebentar. Baik, saya singgung sedikit bahwa Azure itu merupakan model perencanaan pembelajaran yang digunakan untuk merancang kegiatan belajar secara sistematis dan efektif. Jadi, Azure itu dia mengintegrasikan teknologi, media, dan metode pembelajaran di dalamnya. Nah, adapun tadi beberapa langkah-langkah dari model Azure itu sendiri ada 6. Yang pertama itu ada analysis listeners atau analisis peserta didik. Nah, jadi di sini saya itu mengambil media e-model sebagai bantuan dalam proses pembelajaran untuk mengimplementasi model Azure itu sendiri. Jadi, saya tampilkan ya modulnya. Nah, ini seperti ini. Jadi sebelum saya mengembangkan modul ini, saya itu menganalisis terlebih dahulu nih karakteristik siswa itu seperti apa, kebutuhannya apa aja gitu. Nah, di sini modul ini itu diperuntukkan untuk siswa kelas 5 dan 6 atau kelas fase C yaitu. Nah, ini judulnya itu EMAT modul berbasis etnomatematika dan augmented reality atau AR. Dengan materinya itu bangun ruang. Nah, kenapa saya mengambil MPUL? Itu yang pertama, karena siswa di fase C atau di kelas 5 dan 6 itu memiliki kemampuan berpikir logis yang lebih berkembang dan mulai dapat mengaitkan nih antara konsep abstrak dengan konteks nyata. Jadi siswa pada kelas 5 dan 6 itu sudah mulai apa namanya? Bisa mengaitkan nih antara pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, itu mereka lebih memahami konsep ketika diberikan visualisasi menarik. Nah, ini tuh berhubungan dengan gaya belajar mereka ya. Ada banyak sekali gaya belajar siswa, ada yang suka visualisasi, ada yang kinestetik, gitu ya. Nah, selain itu, model ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi mereka itu membutuhkan media interaktif yang mampu mengaitkan antara konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari, khususnya itu kearifan lokal. Itu untuk yang langkah pertama atau analysis learners-nya. Selanjutnya itu yang kedua, langkah keduanya itu dari Azure itu, S-nya itu state objectivist, itu uh, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, jadi di dalam modul yang saya kembangkan ini sudah ada tujuan pembelajarannya ya teman-teman. Sebentar. Nah, tujuan pembelajaran ini itu diturunkan dari capaian pembelajaran. Karena saya mengambil siswa kelas 5 dan 6 atau untuk fase C, jadi capaian pembelajarannya itu siswa itu dapat mengonstruksikan dan mengurai bangun ruang. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Misalkan nih, melalui bantuan AR, siswa itu dapat memahami nih bentuk-bentuk bangun ruang dengan jelas, atau melalui kegiatan mengamati, siswa itu dapat menemukan bentuk bangun ruang yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, saya contohkan ya, misalkan dia menggunakan visualisasi kubus menggunakan augmented reality tadi. Nah, di sini itu bisa menggunakan nih media nah ini Assemble Study namanya. Jadi ini itu diperuntukkan untuk memberikan visualisasi kepada siswa gimana sih bentuk kubus itu secara nyata, ada berapa titik sudutnya. Nah, di sini itu udah diberikan keterangan nih, ada A, B, C, D, ini untuk titik sudutnya. Jadi siswa itu bisa melihat dengan jelas, oh ternyata kubus itu titik sudutnya itu ada 8 gitu. Jadi mereka tidak hanya melihat gambar kubusnya aja, tapi mereka bisa melihat nih titik-titik sudutnya. Nah, ini tuh
saya dapatkan dari ini ya, punya orang. Jadi jangan lupa di ini, kalau kalian mengembangkan atau membuat suatu model, jangan lupa ditaruhkan referensi. Jadi ini tidak saya buat sendiri, tapi mengambil punya orang ya. Nah, itu tadi untuk visualisasi untuk titik sudutnya. Begitupun dengan rusuknya. Itu udah diberikan keterangan ini untuk apa namanya rusuknya. Jadi sehingga siswa itu lebih mudah memahami gimana sih kubus itu. Nah, untuk jaring-jaringnya juga, sebentar. Nah, itu memperlihatkan gimana sih kalau kita mau membentuk suatu kubus atau gimana kalau kubus itu terbuka gitu. Nah, ini gunakan bantuan GeoGebra. Nah, misalkan nih kita mau membentuk kubus dengan tata letak seperti ini. Nah, itu bisa saja dia terbentuk kubus. Jadi ada beberapa yang kesalahan tata letak itu tidak akan membentuk kubus ya. Nah, misalkan kalau seperti ini nih, ini juga akan tetap membentuk suatu kubus. Jadi itu ya untuk apa namanya tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran itu dirumuskan dengan seperti yang biasa kita pakai yaitu format ABCD, audience, behavior, condition, dan degree ya. Selanjutnya kita masuk ke stepnya yang ketiga nih, ada select methods, media, and material. Atau memilih metode, materi, dan media ya. Yang pertama misalkan nih kita menggunakan metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang digunakan di dalam EMAT model yang saya kembangkan itu ada yang pertama eksplorasi individu maupun kelompok, materi-materi yang ada di dalam modul. Jadi nanti modul itu dibagikan baik berupa cetaknya ataupun digitalnya kepada siswa, kemudian mereka mengeksplorasi nih apa aja sih isi-isi di dalam modulnya. Selanjutnya itu ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini itu nanti berkaitan dengan latihan ya. Mereka mengerjakan soal latihan secara bersama. Nanti dibentuk 3 sampai 5 kelompok untuk berdiskusi. Kemudian untuk aktivitas proyeknya itu membuat bangun ruang berbasis kearifan lokal. Nah, jadi ini tuh tidak tercantumkan ya di dalam modul, itu disesuaikan saja oleh guru pengampu mata pelajaran matematika. Nanti mereka apa namanya mau meminta siswa itu membuat apa. Misalkan kalau saya itu meminta siswa untuk membuat bangun ruang dengan menggunakan bahan-bahan dari di sekitar mereka gitu. Misalkan menggunakan batok kelapa itu untuk membentuk suatu bangun ruang bola. Selanjutnya itu media. Nah, jadi EMAT modul berbasis etnomatematika ini menggunakan gambar dan video pembelajaran yang menjelaskan bangun ruang. Tadi ada gambar kubus, ya ada juga video pembelajarannya yang kita gunakan itu diambil dari YouTube. Ada juga ilustrasi bangun ruang dalam budaya lokal. Nah, ini maksudnya kita mengaitkan nih antara bangun ruang itu dengan budaya lokal. Misalkan di dalam EMAT modul saya ini di materi kubus, dia itu mengaitkan kubus ini dengan budaya lokal yang namanya sokasi. Nah, ini jadi teman-teman ini merupakan kerajinan sokasi, yaitu kerajinan dari khas Bali. Bentuknya itu mirip ya seperti kubus. Jadi ini udah termasuk ke dalam penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi kita jelaskan nih sokasi itu apa sih? Oh, ternyata sokasi itu merupakan salah satu kerajinan tradisional Bali yang terbuat dari bahan alami. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan beras atau membawa sesaji ketika ini ya melakukan sembahyang untuk umat Hindu. Nah, jadi ini merupakan contoh dari apa bentuk kubus dalam ini ya kearifan lokal. Selanjutnya itu ada kuis. Nah, kuis ini ada di akhir pembelajaran ya sebagai evaluasi di dalam modul. Nah, kuisnya bentuk digital juga. Jadi Azure itu lebih menekankan pada teknologi ya teman-teman. Jadi di sini siswa bisa mengakses kuisnya itu menggunakan link yang ada di sini atau bisa scan juga. Nanti bisa dibantu oleh guru atau orang yang ada di kelas ya yang mempunyai perangkat yang mendukung ini untuk mengakses kuis. Jadi siswa nanti mengerjakan kuis ini
Nah, nanti kalau sudah selesai ada refleksi nih. Misalkan kalau siswa itu benar dari 15 soal, artinya dia itu sudah tuntas nih, sudah bisa memahami bangun ruang yang dijelaskan atau ada di dalam modul. Nah, tapi kalau dia apa namanya? Benarnya kurang dari 15, maka dia harus mengulang nih pertanyaannya atau mempelajari ulang untuk memberikan penguatan gitu. Oke, lanjut. Kita masuk ke materinya. Jadi materi yang ada di dalam EMAT modul yang saya kembangkan itu ada pengertian bangun ruang, khususnya itu kubus dan balok, bentuk-bentuknya, sifat-sifatnya, jaring-jaringnya, dan luas permukaan dan volume bangun ruang. Jadi ini disesuaikan saja ya, tergantung kalian mau mengembangkan apa, materi apa gitu. Nah, selanjutnya itu utilize media and material, yaitu gimana sih menggunakan media dan materi. Jadi yang pertama kita persiapkan media nih, mempersiapkan media. Jadi emat modul saya ini itu dibuat dari Canva ya, dengan bantuan Canva dan elemennya itu kebanyakan ambil dari Canva. Nih, yang ini terutama diambil dari Canva, ini dibuat secara manual. Ini untuk memberikan penjelasan kepada siswa ya, gimana sih mencari volume kubus. Nah, di sini juga disediakan ada barcode-nya untuk di-scan. Dan ada juga link pembelajaran. Nah, di sini itu pertanyaan pemantik nih, gimana sih kita apa namanya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Misalkan kita minta siswa untuk menyebutkan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk kubus gitu. Jadi itu tadi yang menyiapkan emat modul ya dengan bantuan Canva. Yang selanjutnya itu kita harus memastikan nih perangkat dan jaringan kita berjalan optimal. Nah, karena emat modul kita itu berbasis digital, tentunya itu akan membutuhkan perangkat yang mendukung ya, seperti laptop, handphone, dan jaringan WiFi ataupun internet yang optimal sehingga ketika kita menerapkan emat modul ini itu tidak terhalang oleh jaringan ataupun perangkat yang tidak mendukung gitu. Selanjutnya, guru itu harus mempelajari terlebih dahulu nih semua fitur dalam emat modul. Jangan sampai kita sebagai guru ketika kita menerapkan emat modul dalam pembelajaran kita bingung sendiri apa sih fiturnya ini, gimana sih cara jalankan. Jangan sampai seperti itu ya, karena siswa juga pasti akan bingung. Mereka kan siswa, taunya hanya apa namanya diperkenalkan gitu. Tapi kalau kita sebagai gurunya saja bingung, apalagi siswanya gitu kan. Jadi untuk teman-teman itu harus mempelajari terlebih dahulu ya semua fitur apapun yang kita gunakan, baik yang kita buat sendiri ataupun yang dibuat oleh orang lain. Selanjutnya itu masuk ke utilize media and material. Itu gimana sih menggunakan media dan materi yang pada tahap implementasinya. Misalkan untuk pengetahuan materinya, guru itu menjelaskan tujuan pembelajaran dan mengenalkan media e-modul. Tadi di depan nih, kita jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita seperti ini nih anak-anak. Dan kita akan menggunakan media ini. Nah, terus kita meminta siswa untuk eksplorasi nih e-modul. Jadi siswa belajar baik secara individu ataupun kelompok terkait materi-materi yang ada di dalam modul itu. Barulah kita minta siswa untuk berdiskusi. Nah, untuk proyek akhirnya itu meminta siswa untuk membuat desain model bangun ruang itu menggunakan inspirasi dari budaya lokal. Learner and participant itu melibatkan partisipasi peserta didik. Jadi ketika kita merancang aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif itu harus memastikan nih keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Jangan sampai kita sebagai gurunya saja yang aktif tapi siswanya itu hanya mendengarkan, melihat tanpa jangan sampai seperti itu ya. Sebisa mungkin kita sebagai guru itu harus membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. Kalau siswa tidak bertanya, kita yang bertanya ke mereka gitu. Jadi biar kita tahu nih ternyata oh dia sudah paham atau oh dia belum paham gitu kan. Jadi sebisa mungkin siswa itu lebih aktif daripada guru. Jangan sampai siswanya pasif ya. Apalagi kita udah buat media yang keren banget tapi ternyata siswanya malah diem aja kan kayak gimana gitu. Selanjutnya itu evaluasi and revisi. Jadi
Yang pertama kita melakukan evaluasi hasil belajar nih. Nah, evaluasi belajar itu bisa diambil dari tadi ada kuis interaktifnya, siswa menjawab kuis-kuis yang ada di dalam modul, ada juga dari diskusi kelompok dan ada juga dari proyek akhir. Itu untuk evaluasi hasil belajar siswa ya. Nah, gimana nih kalau evaluasi terkait media yang kita gunakan atau metode? Nah, kita itu mengumpulkan nih feedback siswa dan guru mengenai keefektifan modul dan menganalisis kelebihan dan kekurangan media kita untuk kita kembangkan lebih lanjut. Dan selanjutnya itu ada revisi. Jadi kita memperbaiki tingkat kesulitan atau peningkatan elemen visual dan interaktivitas. Misalkan kalau ada yang merasa kesulitan ketika menjalankan elemen-elemen tertentu, itu bisa kita perbaiki atau kita menambahkan contoh budaya lokal lainnya itu jika diperlukan. Nah, itu tadi langkah-langkah dari model Azure ya. Nah, untuk contoh dari medianya itu seperti ini. Tadi udah diperlihatkan sedikit, saya ulang ya dari awal. Nah, ini covernya kita buat. Itu ini untuk siswa kelas 5 dan 6 itu tadi materinya bangun ruang, terus setelah itu kita buat kata pengantar, kemudian daftar isinya. Nah, barulah ke petunjuk penggunaan AR atau augmented reality. Tadi yang kayak GeoGebra, Assembler gitu kan. Nah, terus baru ke petunjuk penggunaan emot modul itu sendiri. Nih, siswa itu harus membaca terlebih dahulu gitu. Nah, baru CP dan tujuan pembelajarannya. Terus pengertian bangun ruang, macam-macam bangun ruang, tapi di dalam emot modul ini lebih ini ya menjelaskan ke kubus dan balok saja. Nah, ini ada visualisasi tadi. Ini bisa mengklik link di sini ataupun bisa men-scan barcode yang ada di sini ya. Tergantung kalian maunya yang gimana. Tuh. Terus di sini ada pengertian kubus, itu yang berhubungan dengan kearifan lokal, dan kita menjelaskan apa sih kearifan lokal yang kita pakai, misalkan diskusi itu. Sifat-sifatnya, nah untuk jaring-jaringnya tadi itu yang pakai GeoGebra. Terus, karena di sini untuk mencari volume kubus juga bisa menggunakan bantuan video YouTube ya. Di sini udah ada linknya, tinggal diklik ataupun men-scan barcode di sini. Nah, di sini ada tadi kegiatan diskusinya itu menggunakan ini, latihan ini. Nah, nanti kunci jawabannya bisa diakses oleh guru melalui barcode ini. Mungkin itu saja ya, yang di bawahnya itu saja, kayak yang di atas. Jadi, eh, tidak ada bedanya ya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Raihul. Terima kasih juga atas presentasi yang sangat informatif. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab ya. Seperti tadi, di sini pertanyaannya hanya dibatasi dua. Silakan menyebutkan nama universitas dan namanya. Bagi yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat maupun ini diaktifkan saja mikrofonnya. Ini ada Fatima Zahra Matondang ya. Gimana Mbak? Mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Dek. Baik. Dengan siapa ya? Abdul. Abdul Majid S. Itu siapa sih yang aktif mikrofonnya? Izin Kak, ini saya pakai akun Bapak Abdul Majid. Oh iya, baik. Silahkan Mbak. Dengan atas nama siapa dan asal universitasnya dari mana?
Saya Pramanita dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Baik, silahkan Mbak. Eh, yang ingin saya tanyakan dengan pemateri, bisakah dijelaskan secara kontekstual apakah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran yang akan diaplikasikan di dalam kelas? Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Bagaimana dengan Mbak Raihul? Apakah mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu menunggu satu pertanyaan lagi? Boleh langsung dijawab moderator. Iya. Oke, baik. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya tadi ya kepada Mbak siapa tadi ya? Siapa? Nita. Kepada Mbak Nita ya atas pertanyaannya itu gimana gimana sih kelebihan dan kekurangan model Azure di dalam pembelajaran ya? Kalau nggak salah moderator. Iya, benar, Kak. Iya, Mbak. Jadi untuk kelebihannya dulu nih ya kita bahas. Jadi dari model Azure itu yang pertama itu dia itu berpusat pada siswa ya. Jadi fokusnya itu pada analisis karakteristik siswa dan memastikan bahwa pembelajaran itu disesuaikan dengan tadi ada kebutuhan, karakteristiknya, gaya belajar dan kemampuan mereka gitu. Selain itu eh, model Azure ini juga dia itu menyediakan langkah-langkah yang terstruktur ya dari analise-nya sampai evaluasinya, sehingga itu memudahkan guru dalam merancang pembelajaran. Selain itu juga ini bisa memperkenalkan teknologi ya kepada siswa, karena pada zaman sekarang itu tidak terlepas dari teknologi. Jadi dengan Azure ini juga sangat terbantu sekali ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah untuk kekurangannya itu mungkin karena terlalu ini ya, tergantung pada teknologi kita tidak tahu kalau nanti misalkan kita menerapkan di sekolah yang sarana dan prasarananya kurang gitu kan. Jadi mungkin itu kalau kita menggunakan model Azure ini seperti kurang efektif gitu kalau sarana dan prasarannya kurang memadai. Bisa juga dia itu memerlukan waktu yang lama nih ketika kita apa namanya melakukan analisis, pemilihan model hingga evaluasinya. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Bagaimana dengan Mbak Nita ya? Apakah Iya, jawaban terima kasih Mbak. Boleh saya tertarik nih tadi sama penjelasan kelebihan dari model absurd tersebut. Bolehkah saya bertanya lagi begitu? boleh? Silakan Mbak. Nah, saya bertanya terkait apa yang disampaikan sama pemateri bahwasanya dapat mengetahui karakteristik atau pemetaan gaya belajar siswa. Seperti itu tadi ya Mbak ya dikatakan pemateri. Yang ingin saya tanyakan, apakah model pembelajaran absurd ini didahului dengan asesmen diagnostik atau langsung kita mengaplikasikan model pembelajaran tersebut di dalam kelas seperti itu? Karena menurut saya ini suatu model Tahuan. pembelajaran yang menarik begitu. Baik Mbak eh, Raihul, bagaimana? Baik, terima kasih ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, kalau di tahap pertama Azure itu melakukan analisis ya. Jadi kita tidak semerta-merta langsung nih menerapkan model Azure itu ke dalam kelas, tapi kita harus menganalisis dulu karakteristik siswa tadi seperti apa gitu, mereka sukanya belajar kayak gimana. Nah, jadi ya benar kita itu akan melakukan asesmen awal untuk melihat karakteristik siswa maupun kemampuan siswa baru kita bisa menerapkan model Azure ini. Mungkin itu saja ya. Bagaimana Mbak Nita? Baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Cuman sedikit saya penasaran begitu. Apakah model pembelajaran ini bisa tuntas dalam satu kali pertemuan? Contoh dalam materi kita ambillah satu mata pelajaran fisika begitu. Apakah 2 kali 45 menit tuntaskah model pembelajaran absurd ini diaplikasikan dalam kelas begitu? Langsung jawab saja ya moderator. Ya, silakan Mbak. Jadi tuntas atau enggak, apakah bisa tuntas dalam satu kali pertemuan itu tergantung pada tujuan pembelajaran kita.
tergantung apa yang akan kita lakukan gitu. Tapi kalau semisalkan eh, tujuan pembelajaran kita banyak dan tidak bisa dalam satu hari, kita bisa melakukan kembali di pertemuan berikutnya gitu. Tapi kalau memungkinkan ya bisa-bisa aja, itu tergantung lagi kepada kegiatan yang akan kita lakukan. Baik, bagaimana Mbak Nita? Baik, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa, pematerinya sangat menginspirasi sekali. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mbak atas partisipasinya dan pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan dari kolom chat dari Agus Prana Rangkuti dari SMA Negeri 1 Tanjung Balai mau bertanya bagaimana membangun lingkungan kelas agar siswa termotivasi belajar. Itu pertanyaan dari Agus Prana Rangkuti. Bagaimana dan Mbak Raiful? Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya, Gus Prana. Prana. Jadi gimana sih cara kita membangun lingkungan kelas agar termotivasi belajar, agar siswanya termotivasi belajar? Yang pertama kita mulai dari lingkungan kelasnya dulu nih. Usahakan kita itu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, bersih, sehingga siswa itu juga merasa ini ya nyaman di dalam kelas. Nah baru setelah itu kita ini apa namanya menggunakan metode yang menarik atau media menarik kayak tadi ada PPT interaktif, ada emat modul gitu. Itu kan sangat menarik ya untuk siswa, ada videonya dan sebagainya. Jadi apa namanya bagaimana membangun lingkungan belajar siswa itu tergantung dari kita gurunya gitu ya. Kita menyediakan metode yang menarik itu tadi dan kita bisa juga memanfaatkan teknologi. Jadi dengan pemanfaatan teknologi ini juga sangat membantu untuk apa namanya mematik siswa agar tertarik dalam pembelajaran untuk menarik perhatiannya gitu. Gitu, Mbak Lisa. Oke, terima kasih atas jawabannya narasumber. Bagaimana dengan Agus? Apakah sudah cukup menjawab atau masih ada mungkin yang ingin disanggah? Silahkan. Baik, terima kasih Kakak atas jawabannya. Yang memuaskan. Oke, terima kasih Agus atas partisipasinya. Baik, karena sudah ada dua pertanyaan.